grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Secara khusus, ibu-ibu anggota Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan DPB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta yang sangat diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah walau secara online di masa pandemi COVID-19 ini. Kita percaya ibadah kita berkenan di hati Tuhan karena kita beribadah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Untuk itu, ibu-ibu kasih Tuhan, saya mengundang berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan dari Kidung Jemaat 7, bait yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu memuji bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Besar, yang kami puji nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami ibu-ibu anggota Pelkat PKP DPB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta, Engkau berikan kesempatan yang teramat baik untuk menikmati hadirat Tuhan dalam satu persekutuan ibadah rutin Pelkat PKP DPB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta. Kami mengundang Romo hadir di tengah persekutuan ibadah kami, membentangkan berkat kasih karunia dan damai sejahtera-Mu atas kami semua, ibu-ibu PKP yang mengikuti ibadah online ini. Secara khusus yang menyiapkan hati untuk menyambut pengajaran firman Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Mari ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, secara khusus hamba firman-Mu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba adalah firman kebenaran-Mu yang memberkati semua pemirsa, bahkan ibu-ibu PKP Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta, untuk bertumbuh dan bertambah dalam kedewasaan iman, percaya kepada Yesus Kristus, dan menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah yang kami laksanakan pada sore hari ini terlaksana kiranya hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan.
Ibu-ibu kasih Tuhan, kita bersama akan membaca dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 6, Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, ayat 16 sampai 19 yang mengatakan demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya tekun membaca Alkitab, tapi juga memahami, menghayati, bahkan mentaati firman Tuhan di setiap langkah hidup beriman kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu-ibu kasih Tuhan, pada dasarnya setiap orang terlahir di dunia ini, mereka terlahir sebagai orang baik karena dia adalah ciptaan Allah yang maha sempurna, yang punya hati berempati terhadap keadaan orang lain, terhadap lingkungan di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan sebagai seorang penjahat. Tapi saudara-saudara, tanpa disadari, lingkungan membentuk karakter seseorang berubah menjadi pribadi yang keras, pribadi yang jahat, yang buas mengganas. Apalagi berbagai tuntutan kehidupan mendesak, membentuk, menjadikan seseorang kurang peka terhadap keadaan orang lain. Tekanan-tekanan persoalan yang begitu rupa membuat seseorang sangat sensitif, sangat mudah emosi, mendapat tekanan depresi yang luar biasa, tidak sabaran, cepat sekali tersulut api amarah. Bahkan saudara-saudara, dalam meraih pencapaian, banyak orang menjadi individu yang nomenas, yang tidak punya pengertian, yang mau menang sendiri, tidak peduli pada keadaan orang lain. Dia ingin menjadi pusat dari segala-galanya. Itu adalah egosentris. Padahal saudara-saudara, semestinya dalam perjuangan seseorang meraih pencapaian, terlebih dahulu dia memenuhi bejana rohaninya dengan ajaran-ajaran hikmat yang menjadikan hidupnya melangkah di jalan Tuhan. Hikmat Allah yang menjadi panglima hati, menuntun langkahnya untuk mengikuti jalan hidup yang diberkati. Karena bukan rahasia lagi saudara-saudara, kalau sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kita masih berpijak di tengah dunia yang cemar, dunia dipenuhi dengan aroma kebencian, kedengkian, iri hati, tipu muslihat, dusta, kejahatan, yang menjadikan dunia ini seperti hutan belantara yang penuh dengan kesesatan. Sangat sulit kita untuk mencari jalan keluar dari kesesatan itu. Olehnya, sebagai orang percaya, tiada lain dapat kita andalkan untuk menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita keluar dari belantara kehidupan yang mengganas ini adalah kuasa Allah dan firman. Yang pada saat ini saudara-saudara kita baca memuat ajaran hikmat yang luar biasa dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19 tentang 6 atau 7 perkara yang dibenci Tuhan. Catat, 7 perkara yang dibenci Tuhan. Ada 7, saudara-saudara. Pertama, mata sombong. Apa artinya saudara-saudara? Mata sombong artinya selalu memandang orang lain begitu rendahan, sinis. Pokoknya dia melihat orang lain tuh
serba jelek, serba buruk. Dirinya yang paling baik, paling benar, paling hebat, paling punya pengaruh, paling punya kekuatan, pokoknya paling dah. Itu orang yang punya mata sombong. Dia cenderung memandang sinis orang lain. Padahal firman Tuhan dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 katakan, manusia yang sombong akan direndahkan. Catat, ibu-ibu, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Yesaya 2 ayat 11. Catat. Kedua, lidah dusta. Saudara-saudara, lidah ini anggota tubuh yang boleh dikata kecil, juga tidak terlihat. Ya, gak mungkin kan kita setiap saat melet orang ya, mengeluarkan lidah terus. Nah, biasa menyimpan lidah dalam mulut. Tapi saudara tahukah, lidah yang kecil ini, yang tidak kelihatan tersimpan rapi, tapi dia sangat besar, sangat kelihatan potensinya mempengaruhi seluruh tatanan hidup manusia. Karena dengan lidah kita bisa menyatakan kebenaran, tapi juga sekaligus menyatakan kepalsuan, dusta. Dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama kita mengutuk ciptaan Tuhan sesama kita. Itu lidah yang dusta. Yohanes 8 ayat 4 katakan bahwa iblis adalah bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 4 katakan iblis adalah bapa pendusta, dan setiap orang yang menggunakan lidahnya untuk berdusta berarti dia mengaku bahwa bapaknya adalah iblis. Dia menjadikan iblis sebagai bapaknya dan dia adalah anaknya. Jadi hati-hati kalau kita sering berkata dusta, kita kemungkinan adalah anak-anak iblis. Yang ketiga, saudara-saudara, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Intinya, saudara-saudara, seorang pembunuh itu sangat dibenci Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena seorang pembunuh itu merampas apa yang menjadi hak kedaulatan Tuhan atas hidup dan mati manusia ciptaan. Keluaran 23 ayat 7 dengan tegas katakan bahwa Allah tidak izinkan kita membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah, tapi juga bahkan orang yang bersalah tidak berhak kita bunuh. Keluaran 20 ayat 13 Allah katakan jangan membunuh. Jadi tidak ada pengecualian apa dia bersalah atau tidak, jangan membunuh. Yesus mati di kayu salib supaya kita beroleh kehidupan. Artinya betapa berharganya nyawa kita di mata Allah sampai-sampai dia mengorbankan putra tunggalnya supaya kita beroleh kehidupan. Lalu mengapa kita harus merampas nyawa, menghabisi nyawa orang lain? Tentu itu tidak diperkenankan Tuhan. Itu hal ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Hati yang punya banyak pertimbangan, pemikiran-pemikiran yang mengandung kejahatan. Padahal saudara-saudara, Allah hadirkan hati itu supaya menjadi tempat bersemayamnya sang nurani. Nurani itu artinya cahaya hati. Nurani itu adalah benih kebaikan yang terefleksi dari tindakan atau dalam sebuah tindakan kasih, kesabaran, kepedulian, kejujuran, ketulusan, dan itu adalah buah pekerjaan Roh Allah. Namun saudara-saudara, jangan dikata atau jangan disangka semuanya beres. Artinya bahwa dengan memiliki nurani, manusia akan menjadi orang yang begitu suci. Benar, saudara-saudara, tapi masalahnya nurani itu hanya mendapat ruang yang begitu kecil. Karena dia hanya ada di hati kecil. Sementara hati besar itu banyak kali kosong, melompong, dan itu menjadi celah yang diintai oleh roh jahat untuk menabur pengaruh kejahatan, pengaruh dosa, amarah, kebencian, tipu muslihat, iri dengki, dan sebagainya. Karena itu kita perlu waspada. Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Artinya apa?
hati-hati dengan keadaan hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita mengandung segala kejahatan, maka di sana ada kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Tapi kalau hati kita penuh dengan kebaikan Tuhan, maka di sanalah ada kehidupan yang syarat dengan kedamaian, sukacita surgawi, kebahagiaan yang daripada Tuhan, yang tidak bisa dibeli dengan apapun dan dunia ini. Itu hal keempat. Yang kelima, saudara-saudara, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kemana sih arah langkah kaki kita di dunia ini? Apakah kita melangkah menuju kebenaran, menuju damai sejahtera? Lukas 1 ayat 79. Langkah orang benar itu adalah melangkah menuju damai sejahtera, menuju kebenaran Allah. Ataukah kita melangkah menuju kejahatan? Amsal 1 ayat 16, yang membuat hidup kita tambah parah, penuh dengan sengsara, jauh dari damai sejahtera. Itu kaki yang begitu cepat melangkah menuju kejahatan, menuju dosa. Tapi kalau melangkah menuju kebaikan, menuju melangkah di jalan Tuhan, menuju gereja untuk ibadah, rasanya berat sekali. Alasannya banyak, yang capek lah, yang sibuk lah, yang begini begitu. Wah, akhirnya datang pandemi, kita harus dirumahkan, tidak bisa kemana-mana, sampai mau pergi ibadah di gereja pun tidak boleh lagi. Baru kemudian semua berteriak, aku pengen ke gereja, aku pengen mencari Tuhan. Kalau sudah begini baru kaki membawa diri untuk mencari Tuhan. Waktu masa-masa tenang dan senang, kita atau banyak orang melangkah menuju kesukaan hatinya. Itu kaki yang begitu cepat berlari menuju pada hal-hal yang sia-sia. Yang keenam, saudara-saudara, saksi dusta. Dikatakan pada ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ya, saksi dusta pasti dia berbicara tentang kebohongan. Padahal firman Tuhan katakan jangan bersaksi dusta tentang apapun. Dan yang terakhir, ketujuh, selalu menimbulkan pertengkaran saudara, selalu menjadi provokator, selalu menjadi penghasut. Ke A dia bilang begini, ke B dia bilang begitu. Kemudian dia adu domba. Relasi orang menjadi rusak karena omongan yang luar biasa, seperti bisa ular yang meracuni hati pikiran setiap orang. Waspada saudara-saudara dengan karakter-karakter orang-orang seperti ini. Firman Allah mengajak dan mengajar kita untuk selalu melihat 6 atau 7 perkara yang dibenci Tuhan ini, supaya apa? Bukan hanya kita tahu, tapi kita juga menjauh dari perkara-perkara yang dibenci Tuhan, supaya apa? Hidup kita semakin berkelimpahan berkat. Tapi kalau kita memang mau menjadi pribadi yang hidup dalam kesia-siaan, maka cintailah apa yang dibenci Tuhan ini. Tapi siap, hukum tabur tuai akan mengikuti setiap keputusan kita. Karena itu ibu-ibu kasih Tuhan, selagi hari masih siang, selagi nafas masih dikandung badan, mari kita membenci apa yang dibenci Tuhan dan mencintai apa yang dicintai Tuhan. Kita menjauhi apa yang dilarang Tuhan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan kita melakukan apa yang dilarang Tuhan. Tuhan katakan jangan bersaksi dusta, kita coba-coba menjadi pendusta. Tapi Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, perintah. Tapi kita tidak pernah peduli dengan perintah ini, karena kita sibuk dengan kenikmatan. Jadi, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah, dan jauhilah apa yang menjadi kebencian Allah. Itu akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari ibu-ibu kasih Tuhan, kita mengambilkan firman Tuhan sambil meresponi dengan memberi persembahan syukur dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 429 bait yang pertama.
masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena firman-Mu memberi pengajaran yang mengingatkan dan menguatkan hati kami untuk mencintai apa yang Tuhan kehendaki dan menjauhi apa yang Tuhan benci, yang dianggap keji di mata Tuhan, supaya hidup kami, hidup para kaum perempuan PKP GBB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta berkelimpahan berkat-berkat Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang kami upayakan, tiap keluarga lepas keluarga, kami akan menuai kebahagiaan dalam hidup keluarga rumah tangga kami. Karena Dia Tuhan Allah, tolong berkati semua ibu-ibu PKP Jemaat Karis yang beribadah pada sore hari ini. Apapun pergumulan mereka, kami percaya Tuhan membuat mereka kuat di dalam kuasa Allah. Dan persembahan syukur yang sudah mereka berikan Tuhan, biarlah itu menjadi berkat bagi pelayanan gereja untuk menyatakan kasih, kemurahan, keadilan, kebaikan, dan kebenaran Allah. Tuhan berkati setiap ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan syukur, biarlah hidup mereka berkelimpahan, berkat rezeki, sukacita surgawi, kesehatan, umur panjang di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, maka izinkanlah kami melanjutkan langkah perjalanan hidup kami di dunia ini dengan kekuatan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati ibu-ibu PKP GBB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta, memberkati semua pemirsa yang menyaksikan ibadah online ini dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.